Becuk Ento, kenalin aku Anis Nova Fitriana dengan NIM akhir 104. Hai Becuk Ento, kenalin aku Fadli Nuravan Haryadi dengan NIM akhir 125. Hai Becuk Ento, perkenalkan nama aku Luki Regina Suprianto dengan NIM akhir 134. Hai Becuk Ento, kenalin namaku Aisyah Selvira Cahya Putri dengan NIM akhir 135. Hai Becuk Ento, kalian tahu nggak sih kalau ternyata di pelabuhan itu nggak cuma buat bongkar muat doang tahu? Oh iya. Iya, aku kasih tahu nih. Sini. Pelabuhan adalah suatu kawasan di daratan dan perairan dengan batas tertentu yang digunakan untuk kegiatan pemuatan, pembongkaran, dan penimbunan barang yang dilengkapi oleh sarana penunjang. Nah, pengawasan atas pengeluaran barang itu dilakukan oleh aparat kepabeanan. Lalu di dalam pelabuhan ini terdapat kawasan pabean yang merupakan kawasan di mana kewajiban kepabeanan belum dilaksanakan dan tentunya wajib diawasi oleh petugas bea cukai. Nah, kemudian pelabuhan juga berfungsi menjadi tempat transit untuk barang dengan tujuan pedalaman yang diangkut melalui darat atau laut domestik. Hai Becuk Ento, pasti dari kalian banyak yang ngira nih kalau pembongkaran itu bisa dilakukan di sembarang tempat tanpa izin atau bahkan nggak terkait dengan kewajiban kepabeanan. Padahal itu semua salah besar loh. Hah? Emang iya? Iya, faktanya itu adalah pembongkaran merupakan kegiatan menurunkan muatan sarana pengangkut dari luar daerah pabean dibawa ke kawasan pabean, tempat penimbunan sementara atau gudang, serta harus didasarkan atas permohonan pemilik atau pengusaha dan telah mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean Pelabuhan Tujuan. Nah, untuk jangka waktu dari pembongkaran sendiri ini, dalam keadaan normal, di laut maksimal 24 jam sejak kedatangan kapal, di udara maksimal 8 jam sejak pesawat mendarat, di darat saat pengangkut melewati gerbang perbatasan. Dalam keadaan darurat, boleh dibongkar dulu tapi wajib lapor bea cukai dalam 72 jam. Untuk pemberitahuan kegiatan pembongkaran, wajib dilaporkan ke bea cukai dengan rincian barang impor yang akan diselesaikan di pelabuhan tujuan, barang yang diangkut lanjut yang butuh manifest tambahan, dan barang ekspor yang dibongkar, di mana harus buat PEB baru. Nah, untuk teknis pelaksanaan kegiatan pembongkaran sendiri itu, yang pertama di kawasan pabean, wajib dilakukan di pelabuhan, tempat penimbunan sementara atau gudang jika peralatan memadai. Lalu yang kedua di luar pelabuhan atau ride, boleh atas izin bea cukai jika ada kendala teknis dan barang bersifat khusus. Setelah selesai, pengangkut wajib serahkan daftar bongkar ke bea cukai dalam 24 jam. Becuk Ento, siapa di sini yang anggap kalau misalnya penimbunan bisa dilakukan di luar kawasan pabean dan tanpa batas waktu? Padahal ada ketentuannya tahu. Benar kan? Sini aku kasih paham. Penimbunan adalah kegiatan menyimpan sementara barang, khususnya barang impor, sebelum diproses lebih lanjut secara kepabeanan. Penimbunan bertujuan untuk memberi waktu dalam mengurus dokumen dan pembayaran bea masuk serta untuk memudahkan pengawasan oleh DJBC. Tata cara penimbunan. Pertama, pengusaha wajib mengajukan permohonan tertulis ke kantor pabean jika ingin menimbun di luar TPS. Yang kedua, barang harus dicatat dalam daftar timbun yang disampaikan maksimal 24 jam sejak penimbunan. Yang ketiga, tempat penimbunan harus memiliki sarana yang memadai. Yang keempat, barang dalam penimbunan tetap dalam pengawasan bea dan cukai. Kemudian, jenis tempat penimbunan. Yang pertama, tempat penimbunan sementara atau TPS. Yang kedua, tempat penimbunan pabean. Yang ketiga, tempat penimbunan berikat. Yang keempat, kawasan berikat. Yang kelima, gudang berikat. Yang keenam, gudang importir. Yang ketujuh, entrepot tujuan pameran atau ETP. Dan yang terakhir, tempat penimbunan lain atau non-TPS. Kemudian, ada batas waktu. Yang pertama, 30 hari sejak tanggal penimbunan di TPS yang berada di area pelabuhan atau lini 1. Yang kedua, 60 hari sejak tanggal penimbunan di TPS yang berada di luar area pelabuhan atau lini 2. Dan yang ketiga, 60 hari sejak tanggal penimbunan di tempat lain yang diberlakukan sama dengan TPS yang telah mendapatkan izin dari kepala kantor.
Hai Bea Cukai Ento, pengangkutan adalah proses pemindahan barang dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya menggunakan berbagai sarana transportasi yang melintasi batas negara, baik melalui jalur laut, udara, maupun darat. Kalian tahu nggak sih kalau banyak salah paham soal pengangkutan ini? Oh iya? Iya, sini aku kasih tahu. Banyak yang mengira kalau pengangkutan barang ekspor maupun impor nggak perlu pemberitahuan ke Bea Cukai. Padahal, pengangkut wajib memberitahukan kedatangan sarana pengangkut 24 jam sebelum tiba untuk jalur laut atau 8 jam untuk jalur udara. Lalu, barang yang diangkut lanjut atau transhipment dianggap sama dengan diangkut terus atau transit. Padahal, barang yang diangkut terus atau transit tidak dibongkar, hanya singgah sementara, misalnya untuk mengisi BBM. Sementara barang diangkut lanjut atau transhipment dibongkar lalu dipindahkan ke sarana pengangkut lain. Nah, padahal kalau sampai salah soal tadi, kita bisa kena denda loh. Misalnya, ketika tidak melaporkan kedatangan kapal atau pesawat ke Bea Cukai, kita bisa kena denda dari 5 juta sampai 100 juta. Gak cuma itu, kalau transhipment tidak dilaporkan, bisa dianggap sebagai pemasukan barang tanpa izin, dan barang kita bisa masuk kategori penyelundupan. Dengan memahami aturan serta teknis kepelabuhan, pembongkaran, penimbunan, dan pengangkutan yang benar, Kita sudah menjaga kelancaran perdagangan loh. selain itu menghindari adanya resiko terkena sanksi, Dan memastikan setiap barang sampai tepat waktu dengan legalitas yang terjamin. Mari bersama mewujudkan logistik yang efisien dan kepatuhan yang berintegritas.